Nama saya Pangeran Gukang. Saya dari suku kaum Lun Bawang. Agama kami adalah Protestan. I'm Sang Siga. I'm Lun Bawang from Budokno, Bak Kelalan. I'm a Christian. Nama saya Pangeran Sakai, suku Lun Bawang, berasal dari Bak Kelalan. Saya adalah seorang Kristen. Saya Ketua Kampung Metius Padan alias Metius Planuk di Kampung Lolangai, Baklalan. Nama saya Yudan Meru. Saya sebagai Ngulu Kuasaan Baklalan, suku Lun Bawang. Nama saya Yalam Labo dari Kampung Sabat Baru, Lawas. Saya beragama Kristen, suku kaum Lun Bawang lah. Nama saya Patricia Busak. Saya berasal dari Long Tumak, Lawas, dan saya seorang Lun Bawang dan seorang Kristen. Nama saya Merisa Sipai Balang. Saya berasal dari Lawas dan berbangsa Lun Bawang. Saya beragama Kristen, Evangelical. Tagal Paran, suku Lun Bawang, umur 92. Orang Baklalan lah. Agama kami Kristen, Protestan. Bolehkah kamu namakan 3 jenis makanan tradisional dari suku kamu, etnik kamu? Kami biasa makan daging yang disalai dan juga direbus. Kami cakap nuba balu dan rinagas kami cakap lah. Besar macam ini, dalam itu lemak babi. Dinuap kami cakap lah. Memang suka makan ini jeruk. Bahasa Lun Bawang senamu. Ada yang dari ikan, ada yang dari babi hutan, wild boar. Pergi kerja umum, potong padi, apa, dia buat itu, kasih makan. Tapi sekarang ini jarang buat itu sekarang lah. Hanya kami makan nasi bungkus. Biasa kami adalah makanan yang dari hutan. Kami dapat sayuran fresh punya, lokal punya. Di Baklalan aslinya Lun Bawang semua. Suku-suku yang lain ada datang di Baklalan ini hanya daripada pemerintah lah, macam polis, askar yang datang di Baklalan dan guru-guru. Dialek dalam bahasa Lun Bawang. Contoh dia sakit, mayat, lokadan kami cakap itu. Lun Bawang berasal dari Sarawak. Bila di Sabah itu adalah Lun Daya. Sebenarnya dua bangsa ini adalah bangsa yang sama. Disebabkan penggunaan bahasa kami, bila kami panggil orang yang dari hulu, kami panggil dia Lun Daya. Dan orang dari hilir kami panggil sebagai Lun Lod. Datuk Raja Umung dulu dia daftar kami, bangsa kami sebagai Lun Bawang. Yang dari Indonesia pun diorang masih pakai panggilan Lun Daya, dan yang dari Brunei mereka menggunakan panggilan Lun Bawang. Tak pasti dia Lun Daya ke Lun Bawang ke, kami panggil dia Lun Tau, yang bermaksud orang kita. Asli Lun Bawang yang lama itu macam sekarang ini lain sudah sedikit lah. Dia punya logat dia ada lain sedikit. Saya pikir yang sekarang ini jarang kami anak-anak yang baru ini tahu cakap yang lama itulah. Musik tradisional yang kami selalu main yaitu kami panggil dia bass suling. Kalau kami main ini bass suling, kami punya grup 30 orang ke atas. Bass itu berasal dari bambu, bulu. Jadi itu kami bentuk dia, kami boleh bunyi dia ikut nada. Daripada do-nya kepada re-nya, mi-nya sampai lengkap. Yang saya pegang sekarang adalah kami panggil dia suling. Kalau kita panggil dia dalam bahasa mungkin dia melodi. Boleh ditiup, jadi di dalam apa saja lagu kita boleh main ini suling. Tarian tradisional kami adalah busak paku. Dari orang-orang tua kami dulu sampai sekarang tarian busak paku itu selalu dimainkan. Kalau ada keramaian itu kami mainkan. Alat musik tradisional yang ada dalam community kami, ada yang kami panggil sape dan ada yang kami mainkan untuk menyanyikan dia. Kami boleh menyanyikan busak, paku, busak, semua orang menari. Dimainkan di dalam musik yang lain juga. Yang dengan saya kami panggil suling, tapi kalau kami tiup di dalam lagu busak paku, boleh juga main dengan busak paku.
begitulah lagu dia. Kalau alat ini dimainkan dengan instrumen bambu ataupun dengan dia punya bass, paling bagus. Kami selalu bermain di lumpur-lumpur di sawah padi sana, kejar satu sama yang lain. Kedua, kami berdayung lah. Yang dapat nomor 1, dia dapat hadiah. Ada 7 kekuatan juga lah. Ada kami cakap pulas kami. Dia macam inilah. Pakai tangan sebelah, kawan itu sebelah. Macam inilah. Kalau sebelah sini, dia menang lah. Kalau dia sebelah sini, dia kalah lah. Ada satu lagi, kami pakai kaki lah. Dia petis saya. Lepas nanti, dia lagi, saya petis dia. Ini macam lah. Kalau dia tidak dapat tahan nanti, dia kalah lah. Itu satu permainan. Kami cakap pebetik lah tu. Ada juga tarik tali juga ada lah. Kami main bola kaki lah. Itu kami buat sendiri. Kadang-kadang dari buat limau pakai bola kami main. Biasanya orang merayakan satu perayaan yang seperti bulan 12 itu Christmas dengan Easter. Kami sebut Easter. Biasanya orang selalu lawan kampung dengan kampung main bola. Yang menang mereka ada hadiah lah. Itu kami main. Pakaian tradisional dalam suku kami dari dulu sampai sekarang sebenarnya kami panggil dia bakat talun. Dia bakat talun itu adalah baju talun. Berasal dari kulit kayu. Nama dia dalam bahasa Lun Bawang. Kedua, topi dia daripada sama juga kulit kayu talun. Ada topi, kami bilang topi itu raung. Ya, kalau dulu yang mereka pakai itu adalah baju bawah hitam, atas putih. Tapi kemudian ada ukiran sudah, yang sekarang ini lain sudah. Pihak sebelah perempuan memang dia ada baju tradisi kami memang dari datuk nenek dulu. Dan juga dia pakai manik, topi dia juga daripada manik, dan tali pinggang pun dia daripada manik juga. Pakaian Lun Bawang sebenarnya dipersetujui oleh Persatuan Lun Bawang. Guna baju warna hitam dengan skirt hitam dan bermanik. Dan sekarang ni diorang ada ukiran manik yang motif dekat pakaian diorang tu yang kami panggil arit linawa, yang bermaksud macam kasih sayang. Macam ada orang kahwin ke, ada lawatan menteri ke, orang selalu pakai itu. Kalau di Sabah, diorang menggunakan baju putih, skirt dia warna hitam dan menggunakan manik labuci. Dan kalau yang dari Indonesia, diorang menggunakan baju yang warna hitam. Supaya kami pun tahu diorang, oh ini Lun Daya dari Kalimantan, oh ini Lun Daya dari Sabah, dan yang ini Lun Bawang dari Sarawak dengan Brunei. Kami menggunakan corak yang sama. Ukiran kami jarang, tetapi kami biasa dengan tayan. Orang kahwin pun selalu itu di bawah, seperti hadiah lah. Kadang-kadang kalau macam ada orang yang kahwin, ini kami pakai untuk penghataran. Semuanya dibuat daripada rotan. Pergi hutan, ambil ini rotan kan. Kalau kita sampai di rumah sudah terus buat dia mau kasih masak. Rebus dengan minyak diesel. So lepas tu cucilah pakai omo, pakai air bersih dan jemur bawah matahari. So sampai dia kering lah, sampai dia punya warna menjadi kuning macam tu. Kalau yang ini masih mentah, dia berat bah. So kalau dia sudah kering kan dia ringan. Banyak tools yang aku pakai itu gunting, screwdriver untuk dia kami cucuk dalam. Kalau kira yang panjang kan kami pakai cucuk. So yang ini pisau, ini senang untuk kami pakai. Kasih kadang-kadang kami buka untuk ikat dia punya macam ini. Kabel tie supaya saya senang balance dia punya handle ke atau apa yang saya mau ikat kan. Ini untuk kami membersihkan dia punya rotan supaya dia bersih sedikit lah. Kami panggil buat dia ni macam. Saya belajar dari kampung saya lah, di Punang Berayong. Itu penyakit COVID tu kan, saya balik pergi kampung. Saya tinggal sana 3 bulan kan. Aku tengok semua pergi rumah satu, semua buat ini. Geraklah hati saya ikut-ikut diorang lah. Diorang bawa saya pergi hutan, ambil rotan. So saya ikut. Dari sana lah saya belajar tengah hari dengan kawan. Saya balik ke rumah, baru saya start buat sendiri. Kamu rasa anak muda pun pandai
pandai kalau diorang itu berusaha lah. Bukan kita cakap tidak pandai, tapi diorang macam kadang-kadang tidak ada masa, kadang-kadang tidak mau sendiri. Lelaki pun boleh. Di tempat kami di kampung, kebanyakan lelaki juga yang buat. Parang lelaki yang bawa, pergi antar ke perempuan. Kalau basket, topinya dengan bakulnya perempuan yang bawa, kasih sebelah lelaki. Adat resmi kami Lun Bawang lah. Yang ini yang kami selalu pakai, yang full punya roll di kepala kita. So yang ini kami panggil dia bane. Seperti ini juga lah, sama juga. Ada pelbagai kraft tangan Lun Bawang yang terkenal. Salah satu daripadanya adalah rantai yang kami panggil bane. Ada 2 jenis bane, iaitu kami panggil dia bau alai, yang ini bau tulang lah. Pada mula-mulanya manik ni dia hanya ada pada orang bangsawan, dan ini tanda kekayaan orang lah. Memang harga setiap manik ni sangat berharga dulu. Kalau ada yang kata sampai RM50 kalau disamakan dengan sekarang. Dulu macam harga dia boleh melebihi ribuan sampai bertukar untuk satu kerbau. Jadi tidak semua orang yang mempunyai kerbau, tidak semua orang ada harta karun. Jadi diorang ini adalah untuk diorang bertukar dengan sistem pertukaran. Yang ini pun diperbuat daripada kaca. 9 baris ni adalah wajib untuk dipakai perempuan lah. 9 luar kami cakap deh. Yang ini adalah kami panggil dia sebagai pinggang. Bagi pinggang perempuan lah, dan dia mempunyai 27 hingga 30 barisan manik ni saja yang boleh digunakan. Ini juga salah satu aksesori kami Lun Bawang yang kami panggil beret usin, yang daripada shilling lah. Diorang buat jadi tali pinggang. Penggunaan pakaian Lun Bawang sebenarnya memang ada pantang larang dia, tapi disebabkan kami sudah masuk Kristian, jadi banyak pantang larang yang kami sudah buang dan lupakan, dan kami tidak tahu kenapa dan mengapa. Contoh macam rantai ini, kenapa yang satu pendek, satu panjang. Jadi kami tak tahulah. Mula-mula berkecimpung dalam kraft tangan Lun Bawang ni disebabkan nenek saya. Semua dia orang pegang manik, buat susunan manik macam tu. Saya yang sebagai anak kecil pun macam kita keriaskan dengan benda tu, terdoronglah buat. Ini juga merupakan salah satu aksesori Lun Bawang, iaitu gelang yang kami panggil laku budak, yang digunakan oleh wanita Lun Bawang. Biasanya dia orang guna ni dua sebelah. Ada yang daripada taring babi dan ada juga yang dari kaca. Dan sekarang ni sudah moden, benda tu susah kita mau cari kan. Dia orang buat jadi dia punya replika lah, dia perbuat daripada plastik. Ini salah satu manik yang boleh dikatakan tertua lah dalam keluarga kami. Dulu ni adalah tali pinggang mediang nenek moyang saya. Ini saja yang ada, yang original, yang tinggal, yang masih kami pegang. Jadi harta macam manik-manik kami ni dibahagi kepada 2. Satu untuk datuk saya, satu untuk lagi untuk mediang nenek saya tu. Kami membuat manik seramik. Manik ini salah satu daripada perhiasan Lun Bawang, dibuat daripada tanah liat seperti yang kita tengok ini. Tanah liat kami ambil dari sungai, kemudian disaringkan untuk dibersihkan dan kemudian digolong mengikut shape yang kita mau. Kemudian kembakar. Selepas pembakaran untuk mengeringkan manik tu, kita akan cat dan lukis. Kemudian dibakar lagi satu kali dan dia akan menjadi ceramic bead sudah. Bukan lagi tanah liat. Manik ini satu daripada kebudayaan Lun Bawang yang diguna turun-temurun. Sebelum itu bukan seramik, sebab dia digunakan hanya untuk acara kebudayaan yang sekejap-sekejap pakai saja, karena dia tidak tahan. Selepas itu beberapa tahun kemudian dengan kerjasama Jabatan Pertanian, mereka menaik mutu manik ni kepada manik seramik supaya bukan hanya Lun Bawang yang menggunakannya, bukan hanya dibeli ataupun dipakai oleh Lun Bawang, tetapi juga dipakai oleh etnik lain ataupun kaum-kaum lain yang di Malaysia lah. Pembakaran yang pertama itu memang kedua-duanya 1 hari 1 malam. Dia yang pertama itu untuk mengeringkan itu 500 centigrade, sebab itu untuk kasih kering saja. Selepas itu kita akan lukis. Kami ada cat khas untuk seramik, karena kalau kami bakar ini manik, dia akan mengguna suhu yang 1000 lebih centigrade. Itu saya bilang dia seramik sebab dia ada satu bahan untuk membuat dia licin. Selepas dilukis ini kami akan glaze dia seperti kita buat cawan, plates, dan kemudian kita akan bakar sekali lagi. Itu 1060 centigrade. Sebenarnya
Ini adalah projek community kampung ni yang dimula oleh ibu-ibu di kampung ini yang suri rumah. Kalau mereka lepas buat sawah, mereka berpadi, tidak ada kerja lain. Buat inilah buat manik ni. Manik Lun Bawang yang asli itu hampir pupus, tidak ada sudah. Ketika nenek saya tu meninggal, tulang kan dikumpul di dalam tembikar. Lepas tu manik-manik pun diletakkan bersama dengan dia punya tulang tu dan dikuburkan lah. Nenek moyang saya dulu. Manik ni sebenarnya banyak, tapi disebabkan adik dia meninggal, jadi manik tu dibahagi kepada dua lah. Setengah untuk dia, setengah untuk dia punya adik. Adik dia pun telah meninggal dunia dan tulang tu kan biasanya diletakkan dalam tembikar. Dan manik-manik pun yang kepunyaan dia semua pun diletakkan dalam tembikar tu sebelum dikuburkan. Sekarang ini memang kami orang Kristen, semua di Baklalan ini semua agama Kristen. Baklalan memang sudah jadi Kristen 30 tahun lalu. But as far as I can remember, in those days I was very young. I was primary 5. Towards the year-end holiday, so there was a spiritual awakening, they call it, and now they call it more to revival. In Christians' teachings, if you were to repent over something that you have done, you need to forgive one another. There was no teaching about forgiveness. But simply among us as young kids, we simply hug each other and we shed tears. We say sorry for our wrongdoings. It comes naturally during those days. During the revival days, there was so much prayer. People were much into prayers because of the changes that happens in your life. Orang Kristen begitu semangat hari Minggu pergi kebaktian, buat kerja, buat apa-apa untuk Tuhan. Sebelum jadi Kristen, orang Lun Bawang di Baklalan sembahyang hantu, sembahyang dengan gunung. Kalau masuk hutan, takut burung bunyi ke, banyak adat-adat yang lama mereka pegang. Kawan-kawan dari luar untuk memberitakan Injil yang lebih dalam lagi sehingga tahu bagaimana jadi orang Kristen yang betul-betul punya. Kalau kawan-kawan lemah dia punya iman, yang kuat iman untuk mengajar dia, menolong dia. Masa kebangkitan rohani di Baklalan berlaku pada tahun 73. So revival for us, first wave is in the late 20s, early 30s, the mass conversions of the Lun Bawang. Second wave is in 73, where revival spark among the Lun Bawang in Baklalan. Third waves is in 84 as a result of a continuous prayer from the second waves in 73. Back in 84, 85, when the revival started, Mount Murud was a place where the Holy Spirit told us that we should go and pray. In those days, not everyone can climb. Very, very challenging to go up there. So you need to have a proper physical training prior to the climbing. Because of that, they have decided that the same meeting will be held in the valley in order for those who could not make it up on the mountain to experience the same. So it will be alternate year for the mountain and the valley. I have seen only one. It happens that year it was celebrated here in Budok Noh. I have a chance to come back prior to the meeting. Pak Agong, who was the main figure in the revival days, he heard a message from the Lord about tailoring uniform for the people in the church. It was the ladies who were more responsive to the man regarding this uniform. The Holy Spirit spoke to Pak Agong about confirming the message by giving signs in the sky. He was told that the ladies must come and assemble in front of the pastor's house in the evening. He said that there will be a signs of fire to confirm that the uniform that has been revealed and need to be tailored for the people in the church is from the Lord. That evening, the ladies assembled between the church and the pastor's house in those days. Suddenly, the ball of fire appeared in the eastern skies, and you can see it with your naked eye. You don't have to be spiritual enough to get some kind of vision to see it. You can see it like you see the star. It was there for probably around 2-3 hours. So that was revealed to Pak Agong to tell the people that I am the Lord who spoke. It was so beautiful. He was told by Holy Spirit that now go back to the church and tell the leaders in the church to tailor this uniform like what you see in your vision. Cabaran yang sampai sekarang yang kita hadapi di antara kita suku Lun Bawang sekarang, yaitu adalah kemasukan minuman keras daripada bandar ke desa ataupun kampung. Kedua adalah kemasukan dadah yang kita tidak tahu apakah bentuk itu barang dari dulu-dulunya. Sampai sekarang ini satu cabaran yang sangat-sangat susah kita hadapi.
Seperti sekarang ini banyak yang hidupnya tidak bagus seperti makan sabu, minuman keras, masih ada. Tidak seperti dulu lah. Harapan saya untuk masa depan komuniti supaya ada peningkatan hidup yang baik dan selesa apabila hal-hal yang tersebut tidak ada di kawasan kami. Yang penting sadarkan diri kamu, keadaan kamu, dan kembali kepada Tuhan. Itu saja. Harapan kami untuk anak muda supaya mereka suka dengan manik dan mereka akan terlibat membuat manik. Tetapi masa ini memang adalah beberapa anak muda yang boleh menjadi pelapis lah begitu. Our hope is that the younger generations will flourish. They are being encouraged spiritually in order for them to move. And my hope is that we will continue to be a good example to others, even how small we are in terms of populations. We don't give up even we are living in the remotest part of Borneo. That is not an excuse for us. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati adik-adik yang telah mengikuti perbincangan pada pagi hari ini. God bless. Banyak terima kasih kepada kamu dua datang Baklalan supaya tanya tentang kepercayaan orang Lun Bawang, Baklalan sampai Lawas. Oke, terima kasih karena beri sedikit sokongan untuk kami suku Lun Bawang. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kesempatan ini. Saya beritahu budak-budak di luar sana kalau mau tengok bagaimana rasa dan keadaan di pedalaman di Baklalan ini. Kami alu-alukan kedatangan Anda semua. Oke, terima kasih. Untuk anak-anak muda, jangan lupakan kita punya akar umbi bangsa lah. Benda boleh belajar dan kalau tak tahu boleh tanya dengan orang yang pakar. Sesiapa pun boleh datang dan melihat proses dan kemudian kita ada kedai untuk membeli. Di sini kami supply loose beads sebab ada orang dia suka string sendiri. Datanglah melawat kilang manik seramik di Long Tumak Lawas. Thank you for your time with me. I may not be able to share with you everything about the Lun Bawang in Baklalan, but thank you for listening. If you need more information about Lun Bawang, do not hesitate to contact us. Terima kasih.